Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya emang udah lapar nih ya. Kurang jelas, kurang keras ini jawabannya. Coba anak-anakku jawabnya yang yang khusyuk dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gimana? Kalau ditanya bagaimana kabarnya, gimana jawabnya? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy. Malakum min dunihi mi wali wala syafi'. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sadaqallahul adzim. Yang saya hormati owner atau founder, penemu Dakara Kopi. Kalau di Batak saya panggil ini mora saya, Dr. Kiman Siregar. Begitu juga Halak Bayo. Panggil Halak Bayo aja ya. Ibu Solihat Boru Harahap. Yang saya hormati Pak RW selaku penguasa teritori wilayah ya. RW seberaha? RW 1. Wah, RW 1. Pak RT dan seluruh undangan hadirin hadirat, terutama adik-adikku yang saya cintai, saya sayangi, yang hadir di sore hari ini. Alhamdulillah, saya berbahagia sekali sore hari ini bisa hadir di Dakara Kopi dalam rangka, apakah namanya ini dalam rangka 5 tahun lahirnya, atau orang sebut dengan milad begitu ya. Apalagi lahirnya saat Covid, saya lihat luar biasa. Nah, oleh karena itu memang saya sangat bersyukur, sangat berbahagia. Kenapa? Karena memang saya dari dulu mencita-citakan yang namanya sebetulnya Islam itu datang adalah satu solusi yang luar biasa. Hadirin sekalian, saya mau tanya nih adik-adik ini ya,
Dan kalau saya tanya biasanya ada hadiahnya. Tapi nggak ini, tidak banyak-banyak, cuma 50.000 hadiahnya. Ya. Coba ya. Siapa? Ya, pertanyaannya gampang kok. Siapa Rasul yang paling kaya raya dan dia orang soleh, ahli ngaji, dan kemudian sampai hari ini gedung-gedung, bangunan-bangunan, bahkan masjid yang dibangun masih ada. Siapakah nabi terkaya sepanjang ada bumi ini? Yang bisa jawab 50.000. Bayar kontan ya. Ayo. Siapa dulu? Oke. Ada mic tambahan? Bisa? Ada, coba biar anak-anak kita pintar ini. Ya. Siapa? Bisa tahu, bisa yang keras namanya siapa? Nabi siapa namanya? Ayo, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Yang paling kaya Nabi Muhammad. Hampir dikit lagi. Nabi Rasul kaya sampai ada gedung-gedung segala macam yang dia bikin. Ayo. Yang lain siapa? Yang lain gantian. Ayo. Ayo, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Cuman kalau salah nggak dikasih hadiah. Cuman itu aja. Nabi Sulaiman. Siapa? Siapa namanya? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tepuk tangan. Luar biasa. Hadiah Pak RT, kasih Pak, tolong Pak RT, punten Pak RT. 50.000. 50.000 ya. Bilang apa? Hei, jangan apa? malu Bilang apa? Oke, udah. Jadi tadi siapa namanya? Siapa Rasul yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Di mana tinggalnya Nabi Sulaiman? Di Palestina. Sampai sekarang ada namanya Masjid Al-Aqsa. Kaya raya. Semua bangunan-bangunan di sana peninggalan Raja Sulaiman. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Nah, sekarang yang penting, adik-adikku, Bapak Ibu sekalian, apa rahasianya? Ya. Dan kita berdoa di sore hari ini, nanti biar dokter Kiman sekeluarga juga, kalau bisa ya mirip-mirip Sulaiman lah. Allahumma amin ya Allah. Karena begini, ciri Sulaiman itu ada 3. Kenapa dia kaya raya? Yang pertama, walaqad ataina Daud wa Sulaimana ilma. Kenapa dia? Habis baterai. Oh. Jadi cek. Allah menyebutkan pada surat 27 ya, surat 27 disebutkan ayat 15 bahwa yang namanya Nabi Sulaiman itu diberikan ilmu. Itu yang pertama. Jadi siapa orang yang ingin kaya raya, kata kunci pertama adalah senang ilmu. Saya bangga dengan Adinda Dr. Kim, masih muda, udah doktor. Dokter itu bukan dokter ya, dokter itu sudah insinyur, master, dokter. Berapa tahun tuh Bang? Dokter saja tuh 4 tahun kuliahnya, master 2 tahun, IPB berapa tahun? Ya 10 tahun, masih muda. Tepuk tangan untuk Bang Kiman, tepuk tangan. Jadi satu sudah dimiliki. Jadi kenapa Nabi Sulaiman kaya? Allah yang menyebutkan. Senang ilmu, pecinta ilmu. Makanya adik-adik, nanti kalau bisa semua yang hadir adik-adik semua jadi dokter juga. Siapa mau jadi dokter seperti
Oh, apa namanya, seperti Pak Kiman, tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ayo. Dokter nanti. Tunjuk tangan dulu coba. Semua tunjuk tangan, coba tunjuk tangan semua. Biar jadi dokter semua nanti. Bisa. Nah, kalau sudah ilmuwan, insya Allah kaya. Nah, yang kedua, apa rahasianya? Apa rahasianya? Raja Sulaiman itu adalah menjadi kaya raya. Yang kedua ternyata yang paling hebat adalah Raja Sulaiman itu punya doa. Apa doanya? Jadi Raja Sulaiman senang berdoa. Dan doanya itu tentang syukur. Ya. Doanya begini. Nah, ini yang kedua, tapi yang intinya itu adalah senang bersyukur. Jadi hari ini kita lihat, ternyata ini setiap tahun Dr. Kiman itu mengadakan syukuran seperti ini. Jadi orang-orang yang bersyukur, janji Allah, la in syakartum la ajidan nakum. Kalau banyak bersyukur pasti dikayakan oleh Allah. Allahumma, sudah dua dimiliki. Dua dimiliki. Ilmuwan, kemudian selalu bersyukur. Nah, tinggal satu lagi, senang berdoa. Ini 50.000 lagi nih. Ya. Dengarin. Siapa orang ingin hebat seperti Sulaiman, kaya raya, taat, ahli sorga, maka dia sebaik mungkin, sebanyak-banyaknya mengamalkan doa Nabi Sulaiman. Nah, pertanyaannya 50.000. Ya, siapa yang hafal supaya kaya, supaya pintar seperti Nabi Sulaiman, oleh Allah diabadikan di surat, namanya surat Shad, rahasianya. Ayatnya rahasia. Ya. Siapa yang hafal doa ini? 50.000. Doa Nabi Sulaiman. Ada yang hafal? 1, 2. Ibu-ibu boleh, ibu-ibu boleh. Ibu-ibu ada yang hafal? Bapak-bapak boleh, bapak-bapak. Kalau sudah sampai 3, nanti dibuka di Google, ketemu itu. Ya, 1, 2, 3, tutup. Ya. Ya, jadi kalau ingin kaya raya, Allah beri syarat senang ilmu. Yang kedua, selalu bersyukur. Yang ketiga, banyak berdoa. Doa supaya hebat. Gimana doanya? Doanya begini, coba diikuti anak-anakku sekalian. Ayo, ya hafal ya. Nanti siapa yang hafal kita kasih hadiah. Cepat doanya. Surat 38 ayat 35. Surat Shad, ya, surat Shad. Surat 38 ayat 35. Rabbi firli, ayo sama-sama. Rabbi firli, Rabbi firli. Ulangi. Yang keras. Rabbi. 1, 2, 3. Rabbi firli. Hafal? Gampang. Rabbi firli. Wahabali mulkan. Wahabali mulkan. Rabbi firli, ampuni kami ya Allah. Wahabali mulkan, berikan kami kekuasaan, berikan kami kehebatan, berikan kami kekayaan. La yambagi, la yambagi, la yambagi li ahadim mim ba'di, li ahadim mim ba'di, li ahadim mim ba'di, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Allahumma amin ya Allah ya mujibas sailin. Ada yang hafal adik-adik? Ibu-ibu? Dikit lagi.
Rabbi firli, ayo sama-sama ulangi. Rabbi firli wahabali mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Nah, jadi ini kita lihat hari ini sudah dimiliki oleh Dr. Kiman ini. Jadi ilmuwan, senang bersyukur. Nah, tinggal doanya kita bantu bersama di bulan Ramadan ini. Jadi kalau sekarang karyawannya kurang lebih 200, 150, 200, saya yakin beberapa tahun ke depan bisa ribuan ini karyawannya. Jadi tugasnya Adinda ini, Adinda Jaki ya? Mana Jaki? Mana Jaki? Farhan Jaki. Farhan Jaki Siregar yang mana tuh? Farhan Jaki Siregar. Tugasnya suatu ketika karyawan Dakara Kopi ribuan. Allahumma bisa. Tadi syaratnya 3 seperti Nabi Sulaiman. Makanya Farhan semester berapa dia? Semester 2. Apalagi bidangnya bisnis. Banyak itu baca tulang, banyak doa Nabi Sulaiman. Saya jasakan kepada Anda biar usaha ini hebat ke depan. Allahumma amin, amin ya Allah ya mujibas sailin. Jadi grup Dakara ini kalau bahasa Batak Dakara itu saya bertepatan oleh ibu saya dibilang begini. Ketika saya dulu dihamil oleh ibu saya, ketika hamil beliau begini, saya ketika kamu dulu di dalam kandungan saya punya mimpi menarik. Mimpinya apa? Saya mimpi dikasih orang takar. Takar itu dakar lah. Kalau bahasa Batak takar tempurung. Jadi ketika ini ibu saya, itu sering cerita ibu saya. Kalau nangis itu. Ibu saya cerita dulu saya mimpi ketika hamil. Kalau bahasa Bataknya takar ya, dakar itulah ya. Tempurung. Saya bilang apa maknanya Bu? Kalau namanya tempurung dia bilang, kalau di falsafah orang Sumatera itu, kalau dia telungkup dapat tanah. Kalau dia hadap atas dapat air. Jadi yang namanya tempurung itu dia hadap atas, hadap bawah selalu berisi. Inilah Dakara. Luar biasa. Jadi menurut saya Dr. Kiman bikin nama Dakara bukan sembarangan. Ada filosofisnya. Itu makanya tadi, iya ya, saya ingat kata ibu saya. Jadi hidup seperti, kalau bahasa Batak seperti takar katanya gitu. Dan takar itu tempurungnya kelapa. Telungkup dapat tanah, hadap atas dia dapat air. Kalau dibakar dia bisa untuk setrika. Pemanas yang luar biasa. Dalamnya kelapa. Luarnya itu ada sabut. Semuanya berfungsi. Jadi yang dia bilang orang yang berkaitan dengan takar itu atau dakara itu adalah orang yang segala fungsi. Alhamdulillah. Jadi makanya tadi tulang saya panggil tulang itu namanya Farhan Jaki ya. Saya panggil tulang itu. Saya doakan tulang itu. Tolong itu doanya Nabi Sulaiman terus banyak diamalkan. Nah, ada sekalian. Kesempatan yang baik ini oleh karena kita harus bersyukur kepada Allah, maka ke depan, nah yang penting ke depan anak-anakku, ibu-ibu kita hadirin, terutama mungkin rekan-rekan karyawan lah ya, rekan-rekan lah, biar saya mudah dikit panggil rekan-rekan lah ya, rekan-rekan karyawan. Nah, pertanyaannya bagaimana ke depan agar Dakara ini sesuai dengan falsafah Dakar tadi itu hebat ke depan. Jadi yang namanya Dakara Group itu memang ke depan harus hebat. Apa kuncinya? Nah, saya kalau menurut Al-Quran paling tidak ada 4 kunci. Ya, nanti adik-adik yang hafal 4 kunci ini dikasih hadiah. Dengarin ya. Ada 4 kunci. Apa kunci pertama? Kalau ingin usaha itu berkah. Kalau ingin yang namanya perusahaan berkah, ini karyawan juga harus ikut. Kita lingkungan juga ikut mendoakan. Maka kunci pertama, memang tadi disebutkan itu adalah banyak bersyukur, sudah. Itu sudah pasti.
Nah, bagaimana cara bersyukur itu? Artinya berbagi. Bagaimana berbagi itu? Saya lihat bungkusannya udah banyak ini. Jadi memang kunci yang paling hebat, saya sebut itu 2B paling tidak. Yang pertama harus berbagi. Selain bersyukur, ya berbagi. Saya tahun 87 kalau nggak salah ya. Saya ke Amerika tahun 87. Saya ke Amerika dibiayai oleh satu perusahaan namanya The Ford Foundation. Nah, The Ford Foundation itu adalah mobil penghasil mobil Ford. Terus saya tanya, sekarang saya baru tamat dari IPB. Saya 84 tamat, kemudian 87 ke Amerika. Saya bilang, apa untungnya Amerika untuk saya diundang ke Amerika ini? Saya kan belum apa-apa. Dia bilang apa? Kami punya prinsip. Nah ini barangkali ya untuk semua karyawan ini ya. Ini sangat penting menurut saya. Saya selalu sering sampaikan ini. Dan ternyata banyak yang mengamalkan ini jadi orang hebat-hebat. Jadi dia bilang begini, kami punya perusahaan mobil Ford. Kenapa sekian puluh tahun sampai hari ini mobil Ford ini masih untung, masih berkembang seluruh dunia. Sampai hari ini masih ada mobil Ford itu. Apa rahasianya? Mereka itu setiap tahun mengeluarkan dari keuntungan mobil Ford itu adalah 10%. Saya diundang ke Amerika itu berbulan-bulan, biaya makan, biaya minum, segala macam, hotel segala macam ditanggung oleh The Ford Foundation. Saya bilang, apa untungnya? Dia bilang, Anda dari Indonesia, negara berkembang. Kalau kami bantu, maka perusahaan kami menjadi perusahaan yang selalu berkembang. Jadi ternyata Dr. Kiman sudah mengambil langkah seperti itu. Luar biasa menurut saya. Jadi memang kata kunci kedua B adalah berbagi. Nah, hari sekalian, saya juga punya saudara Marga Pohan ini. Sekarang dia termasuk pengusaha terhebat di Kalimantan Selatan. Jadi beliau itu kalau di seluruh Kalimantan, tempat membeli paku bumi itu, pabriknya yang punya itu Pohan. 2 tahun lalu ya. 3 tahun lalu saya diajak kurang lebih sekitar 20 orang Marga Pohan dari Jakarta datang Kalimantan kurang lebih 10 hari, makan tidur di hotel, jalan-jalan. Terus saya tanya, kenapa kami dibawa begini? Dia bilang begini, dari beberapa ceramahmu saya bisa tangkap, kalau saya senang membantu, saya akan kaya. Perusahaan saya semakin hebat. Dan saya sudah amalkan sejak dulu. Saya datang ke Kalimantan ini adalah jadi supir mobil. Berangkat dari supir truk, sekarang dia punya sudah ribuan hektar lahan dan punya pabrik yang namanya paku bumi di Kalimantan Selatan. Jadi ternyata memang pengusaha itu semakin banyak berbagi, semakin hebat. Tadi itulah kenapa Allah bilang begini, wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab. Rezeki itu enggak ada matematiknya. Saya juga tadi kaget. Bukannya tahun 20 pas Covid. Kok pas Covid masih bisa eksis? Kalau bukan dari Allah, rasanya enggak percaya. Tapi Allah pasti punya jalan. Mungkin di Dakara Group ada usaha-usaha lain. Nah, inilah hebatnya Allah itu. Jadi kalau urusan rezeki, yakinlah, bersyukur, berbagi. Nah, yang ketiga ini, B yang ketiga, yang teramat penting. Tadi saya tanya beliau, saya nggak tahu kalau orang tua di Kalimantan masih hidup dua-duanya. Alhamdulillah. Saya pengalaman nih, istri saya saksi nih. Jadi saya dulu tahun 90-an mau haji. Bapak ibu saya belum haji. Istri saya belum haji. Saya bilang sama istri saya, gimana kalau bapak ibu saya dulu yang haji? Nanti kapan-kapan saya antar kamu haji. Bayangin loh. Apa kata istri saya? Istri saya ini baru regar nih.
Sama dengan Dr. Kiman Siregar juga. Dia bilang enggak apa-apa, silakan. Pendek ceritanya, saya berangkat haji tahun 90-an, ngantar ayah, ngantar ibu saya, istri saya belum haji. Saya ingin sampaikan satu hal, betapa berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Jadi B yang ketiga adalah berbakti. Berbakti kepada orang tua itu, saya dulu nggak percaya. Tapi saya praktekkan dalam pengalaman hidup. Sekarang saya udah hampir kepala 7 ini. Luar biasa. Makanya anak-anakku yang yatim, ya, tidak ada punya ayah, yang masih punya ibu, sayangi ibunya. Kalau ingin jadi orang hebat, kata kuncinya sayangi ibumu. Saya ke Jerman, langsung 2 tahun kemudian, setahun kemudian saya ke Jerman. Tahun itu juga berangkat mengantarkan istri saya. Artinya apa? Begitu bakti kepada ayah dan ibu itu adalah istri saya pun bisa berangkat haji. Maka kita semua, silakan depan masih kosong. Berbakti kepada orang tua itu menjadi teramat penting. Saya bertepatan kerja di BUMN. 31 kali kita pindah. Artinya 31 jabatan. Selama 37 tahun mengabdi BUMN. Alhamdulillah, semua jabatan itu 31 selalu saya minta petunjuk kepada ayah dan ibu saya. Itu pengalaman luar biasa. Tidak ada satu jabatan pun yang saya iakan kepada pimpinan di BUMN itu kecuali ibu saya mengatakan bagus itu, saya maju. Nah, hari sekalian, oleh karena itu berbakti kepada ayah dan ibu itu luar biasa. Dan memang ini orang tua di Kalimantan masih ada, ibu di di Paluta masih ada. Maka itulah rahasianya. Rahasia yang ketiga, berbaktilah kepada ayah dan ibu. Kenapa? Karena Al-Quran surat ke-46 ayat yang ke-15 Allah sebutkan begini. Allah mengajarkan satu doa. Doanya begini. Rabbi audikni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an aqmala sholihan taradahu waslih li fi jurriyati inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi audikni, ya Allah, bimbing aku, ajari aku an askura nikmatakallati, untuk bersyukur, untuk berterima kasih atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Tapi apa kata Allah? An'amta alaihi wa ala walidayya, bersyukur juga atas rezeki yang diberikan kepada ayah dan ibu kita. Ini ternyata rahasianya. Jadi kalau kita bersyukur untuk diri kita dan bersyukur untuk ayah dan ibu kita, apa yang menarik? Ini apa yang menarik ya? Wa aslih li min jurriyati. Yang paling menarik, saya sering ditanya di kantor nih, ditanya oleh teman-teman staf saya. Saya ketika di kepala kabupaten orang nomor 1, anak buah saya tanya begini, Pak Pohan gimana ya didik anak? Kok kelihatannya kok kok patuh-patuh? Kenapa? Karena anak buah saya ada yang minta sepeda motor, ada yang minta mobil. Itu anak buah saya bapaknya. Itu Gipari itu. Gipari itu anak saya paling kecil. Dia nomor 4. Itu kalau saya kasih mobil, dulu di rumah kan dirut, mobil saya 4. Saya suruh bawa mobil ke IPB, nggak mau dia. Artinya apa, hadis sekalian? Saya tidak ingin banggakan, artinya saya ingin sampaikan, kalau kita baik kepada orang tua, insya Allah anak kita pun akan mudah diatur. Makanya doa itu, wa aslih li fi jurriyati, berikan kebaikan kepada anak keturunanku. Jadi ibu-ibu sama, ketika ibu-ibu ngurus anak yatim, banyak bersyukur kepada orang tua.
Itu rahasianya. Jadi kalau kita baik orang tua, anak kita pun akan baik. Kalau kita baik orang tua, anak kita gampang diatur. Ini pengalaman hidup. Tapi memang ini ada aturan dari Islam. Surat 46, Al-Ahqaf ayat 15. Jadi makanya banyak orang bertanya, Ustadz Pohan gimana ya? Anak saya kok nakal ya? Saya bilang, mau solusinya? Mau. Pertama istighfar. Bilang yang kedua, coba kamu pikir, coba kamu renungkan bagaimana sikapmu dengan ayah dan ibumu selama ini. Kalau ada yang kurang baik, segera bertobat, minta ampun. Nah, kalau sudah dua hal itu laksanakan, doakan anakmu agar baik. Baca Al-Fatihah, suruh minum dia. Insya Allah jadi orang baik. Karena hari ini ngurus anak ini banyak persoalan. Saya alhamdulillah bersyukur 4 anak saya alhamdulillah masih mau diatur. Sekarang kemarin Dakara Kopi bilang begini, Mang Bro, mau dijemput enggak? Saya bilang enggak usah. Saya datang sendiri karena saya punya punya supir anak saya. Saya bilang begitu. Silakan Bu, silakan. Silakan. Baik. Jadi B yang pertama tadi apa? Anak-anak bersyukur. B yang kedua berbagi. B yang ketiga berbakti kepada orang tua. Jadi ini teramat penting. Makanya anak-anakku, anak yatim atau piatu, pasti ibu-ibu saya salut. Ibu-ibu yang mendampingi pasti tugasnya berat. Karena single fighter sendiri, ia jadi bapak, ia jadi ibu. Maka kata kuncinya anak-anak kita supaya baik, banyak berdoa. Doakan orang tua. Jangan lupa banyak berdoa. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Coba kita sama-sama ya, kita doakan dulu ayah ibu kita. Ya, kita doakan ayah ibu kita. Mari kita niatkan ini karena bulan puasa begini doa diijabah. Sangat penting. Ayo kita doa bersama-sama ya. Allahumma ufirli, sama-sama kita ucapkan sama-sama. Allahumma ufirli wali warhamhu rabbaya. Kita ulangi, Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, ampuni ayah ibu kami ya Allah. Maafkan ayah ibu kami ya Allah. Sayangi ayah ibu kami ya Allah, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, kami bisa begini ya Allah karena jerih payah ayah dan ibu kami. Ampuni ayah ibu kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shigora. Mari kita aminkan. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shigara. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shigara. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shigara. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan kesempatan yang baik ini. Kita mudah-mudahan dengan B3 ini akan bisa lebih hebat ke depan. Kita doakan. Oke, baik. Baik, hadirin sekalian, kita sama-sama. Masih lama berbukanya ya? Ya, sekarang nggak apa-apa. Ya, atau nanti, terserah. Ada tanya jawab? Iya, oke. Ada yang bertanya? Yang pertanyaannya bagus? Anak-anak boleh bertanya, ayo. Masih jam 5 ternyata, saya pikir jam 6 tadi. Iya, masih 1 jam lagi. Lagi, ceramahnya lagi.
Nggak ngantuk. Oke. Boleh ya? Ah, boleh. Baik, kalau gitu saya lanjut. Saya pikir jam saya kok jam 6 ya pikir. Maklum udah tua ya. Masih ada waktu kalau gitu, masih lama ya. Di jam 5. Baik, Bapak sekalian. Nah, yang paling penting tadi ada B3. Nah, sekarang saya ingin sampaikan. Allah berikan ada 3 kunci. Kalau ingin hidup ini nggak pernah rugi, ingin selalu untung. Mau nggak adik-adik ingin selalu untung? Mau? Mau ngamalkan? Mau ngamalkan? Oke, ya. Ini dari Allah, bukan dari saya. Nanti yang bawa Quran, ada yang bawa Quran? Atau di HP boleh? Boleh kita lihat ya di HP, di surat 35 ya. Surat 35 ayat 29. Ketemu? Ada yang bisa baca? Ada yang mau baca? Oke, silakan. Ini mic-nya. Innalladzina, ayo silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Quran Surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 29. Terima kasih, luar biasa nih. Ternyata MC kita ini juga ini nih ahli qiraat nih. Wah, luar biasa. Enak suaranya, lagunya bagus. Adik-adik udah bisa baca Quran belum? Baca Quran udah bisa? Nah, tadi Allah sebutkan 3 nih. Dengerin nih, ya. Harus dihafal 3. Kalau ingin orang tijarotalan tabur, artinya itu bisnis tidak akan rugi. Ini namanya bisnis nih. Dakar ini bisnis namanya, dagang. Jadi Allah bilang begini, mau nggak aku berikan kamu dagang nggak akan rugi? Mau nggak? Yang pertama Allah sebutkan syaratnya 1. Innalladzina yatluna kitaballah. Syarat. Orang yang pertama itu adalah orang yang selalu yatluna kitaballah, selalu membaca Al-Quran. Ya, orang yang selalu membaca Quran itu kalau berbicara belajar nahu sorob, belajar grammar Arab, yatlu itu asal katanya tola'a. Tola'a itu artinya menelaah. Tapi kenapa dia pakai ya? Kalau pakai ya itu dalam bahasa Inggris namanya present continuous tense. Dalam bahasa Arab, dalam grammar Arab namanya dia itu adalah fi'il mudhari. Betul ya Pak RW ya? Kayaknya Pak RW juga ahli nahu sorob juga ini. Ya. Jadi fi'il mudhari artinya apa? Dia itu dikerjakan sekarang dan ke depan terus dikerjakan. Jadi orang yang senang baca Quran, terus baca Quran dan senang baca Quran,
Maka Allah bilang tijarata lan tabur. Hidupnya tidak akan rugi. Siapa yang jamin? Allah. Kira-kira janji siapa yang pasti dipenuhi? Janji Allah. Hebat mana janji manusia dengan janji Allah? Coba dengarin pertanyaannya. Hebat mana janji Allah atau janji manusia? Allah atau manusia? Allah. Ini Allah yang janji. Kalau senang baca Quran, tijarot lan tabur. Jadi saya dengar di sini 1 jam untuk kegiatan. Saya pikir memang luar biasa. Jadi perlu dibudayakan. Jadi kalau bisa pagi memang ada 2 menurut saya. Saya dulu beberapa kali kepala kabupaten di Pulau Jawa. Saya kepala kabupaten di pernah di Tuban, pernah di di Jawa Tengah. Jadi saya selalu sarankan, karena kita pegawai negeri nggak boleh terlalu maksa-maksa kan, takut nanti viral ya. Saya sarankan karyawan boleh ngambil 1 jam 1 hari untuk sholat duha dan baca Quran. Silakan ambil kapan saja. Tapi paling banyak ngambil pagi. Mereka pagi baca Quran dulu, kemudian dia sholat duha. 2 itu, sholat duha baca Quran, tapi minta 1. Apa? Nanti tolong doakan perusahaan kita. Alhamdulillah, saya setiap pegang yang namanya kabupaten tidak pernah rugi. Padahal tempat saya itu tempat yang paling sulit. Saya pernah tempat saya, istri saya sampai mau ke rumah saja susah. Karena memang susah, mobil pun susah, karena di hutan. Tapi yang paling menarik tetap bisa untung. Nah, rahasianya banyak baca Quran. Jadi makanya kalau anak-anakku, anak yatim, kata kuncinya kalau ingin tidak pernah rugi hidupnya, apa tadi? Yang pertama apa? Baca Quran. Yang kedua tadi Allah sebutkan apa? Ya, yang pertama tadi yatluna kitaballah. Yang kedua apa? Wa aqamus sholat. Nah, yang kedua, orang yang sholat itu pasti hidupnya selalu untung. Ya, hidupnya pasti selalu untung. Tidak pernah rugi. Orang yang sholat itu tidak pernah rugi hidupnya. Siapa yang tadi siang sholat zuhur, tunjuk tangan coba. Sholat zuhur, walhamdulillah. Siapa tadi malam yang ikut sholat taraweh? Alhamdulillah. Orang yang sholat taraweh, yang sholat wajib dijamin oleh Allah, orang itu pasti lantabur. Ekonominya, bisnisnya tidak akan rugi. Lan di dalam bahasa Arab itu beda dengan la. La itu artinya tidak. Lan pun artinya tidak. Apa bedanya? Kalau lan itu artinya tidaknya itu tidak akan. Jadi artinya apa? Lan tabur tidak akan rugi. Sampai kapanpun tidak akan rugi. Itu yang namanya la. Jadi orang yang pertama tadi apa tadi? Baca Quran. Ya, yang senang baca Quran. Yang kedua apa? Yang selalu sholat. Tidak akan rugi hidupnya. Ayo, silakan. Kalau bisnis, komentar. Alhamdulillah. Silakan. Iya. Ya, oke. Baik. Oke. Baik, mungkin sementara sudah bisa lanjut acara anak yatim. Nanti mungkin baru kita doa terakhir ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa tadi 3 ya. 1 tadi apa? Baca Quran. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, tadi. Jadi wa anfaku fisarro wa dorro. Kamu infak walaupun sulit, walaupun longgar, walaupun sulit ekonominya, tetap bersedekah. Dan sedekah yang terbaik itu adalah pada pagi hari. Jadi surah Al-Fatir
Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kekuatan dari Allah pada hari Ramadan ini, supaya betul-betul juga Dakara Kopi ini menjadi Dakara satu grup yang hebat di depan, insya Allah luar biasa ke depan. Dengan 3 ini, yang pertama tadi adalah apa tadi? Jangan lupa baca Quran. Yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga adalah senang berinfak. Dan lagi-lagi itu yang sudah kita bahas tadi, 3B itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tadi terima kasih Ustadz Zulfi Ramlan Pohan yang tadi sudah memberikan tausanya kepada kita semua. Semoga kita mendapat adik-adik, anak yatim dari RT 1 ya Pak ya? RW 1, ya, Drabas ya. Mudah-mudahan kehadiran mereka menambah keberkahan acara Milad Dakara dan BR hari ini. Kepada adik-adik mohon untuk maju, ya. Kepada Indah sama ini mohon dibantu ya nanti paketnya. Ke depan semua sayang di sini karena akan diserahkan sedikit amanah dari Dakara Group dan BR Kopi. Oh iya. Kesini dulu sayang, berdiri sini dulu sayang. Nah, ayo, silakan. Ayo kesini. Sini nih, sini. Bang Rapid, mejanya mungkin dimundurkan dulu bang ya. Nah, gitu. Ya di sini kali ya. Buat 2 trap, yang tinggi-tinggi di belakang ya. Yang tinggi-tinggi di belakang kak. Nah. Ibu maju dulu. Selamat datang. Ini di sini hadir Pak Roni, Ibu Lucy, hadir juga Bang siapa? Bang Fatah. Ibu Bapak Ketua Komite kita Pak Ribai, Bang Zainal. Wah, ini juga ada pemborong kita. Pak Senin. Jadi kita serahkan ya, boleh dibantu Indah. Dibawa ke sini. Mungkin ke Pak Kiman yang menyerahkannya. Ini rapatkan dulu kalau mejanya. Iya. Enggak. Kan foto bersama dulu, Pak. Sabar dulu. Ya. Bawanya 2-2. Kiki atau Jo, mohon dibantu dibawa biar di ini. Ya. Yang lain mungkin boleh bantu salawatnya, boleh ya. Salatullah atau Bang Rapid pimpin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Foto bersama dengan Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz bisa berdiri. Ya, kita foto bersama anak-anak nih. Nah, gitu. Pak Ustadz nggak apa-apa di belakang. Kita di belakang anak-anak aja nih. Nah, oke. Satu. Udah di sini udah ada. Oke, ya. Agak merapat. Oke. Hitung dulu. Terima kasih semua ya. Mohon maaf ibu-ibu ya, ini karena tempat kami terbatas, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami sudah menyiapkan makanan untuk adik-adik tapi di box. Nanti adik-adik bisa ini ya. Nih kakak siapkan nasinya sama kolaknya, mana ininya es buahnya. Oke, siapkan Bang Barista. Oke, ya boleh di sini sayang. Nah. Kepada Pak RW dan Pak RT tetap di tempat ya. Ikut aja. Hati-hati sayang. Ya, semangat. Gimana? Iya, mana. Sebentar, jangan ngebut. Ayo, harus ada dapat kolaknya, nasinya dan minumannya. Oh iya, sini. Yang mana? Baik Bapak Ibu, untuk yang berada di sebelah sana, yang paling pojok boleh mengisi tempat duduk yang telah kosong ya. Silakan untuk bergeser ke sebelah kanan. Ya, kepada teman-teman mohon dapat bergeser ke kanan. Yang udah PW nggak apa-apa, yang agak kurang nyaman ke kanan. Yang masih berada di bawah teman-teman ataupun dari BR Kopi Dakara, Karwos, mangga merapat. Makanan udah keluar semua ya, boleh merapat semua. Nah, kepada abang-abang panitia yang membagi minuman, terima kasih ibu-ibu. Oh iya, tadi ibu-ibunya ada berapa ya? Sebentar, ada 5. Enggak ada, maaf, ada lebih sebenarnya ininya. Iya maksudnya. Mana? Ibu-ibu, mana? Ada. Ibu-ibu tadi yang lebihnya berapa orang yang ibu-ibunya? Yang datang ibu-ibunya ada berapa tadi? Ada berapa ibu-ibu? Ini dibawa aja sayang. Dibagi satu-satu buat ibunya ya. Dibawa aja mangga di ini. Terima kasih kepada ibu-ibu ya. Semoga berkah. Ini pada bawa payung ya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mohon maaf. Belum. Ramah tamah aja dulu nanti doa menjelang
Baik, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan santunan anak yang tadi sudah dipandu oleh Ibu Solihati. Terima kasih kepada Ibu Solihati yang tadi sudah memandu untuk prosesi santunan anak yatim. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjut ya, masih semangat ya. Ya baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita dengarkan kembali tausiah lanjutan yang insya Allah kembali masih dipaparkan langsung oleh Al-Mukarram kita Ustaz Zulfi Ramlan Pahan. Kepadanya dipersilakan, boleh Ustaz. Baik, Pak RW masih kuat nih Pak RW nih. Iya. Angkatan berapa? Oh, 34. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya 16. 16. Ya. Baik, mungkin nanti saya lanjut sedikit, mungkin ada karena waktu saya lihat masih lama ya. Masih 1 jam lagi. Jadi bisa kita dialog, diskusi lah. Jadi tadi mungkin review sedikit. Kalau kita lihat konsep Islam, ya, Islam itu selama 1500 tahun, 15 abad itu menguasai dunia dan menjadi superpower, menjadi kaya raya. Dan ternyata rahasianya semua dimiliki oleh Al-Quran. Jadi oleh karena itu hari sekalian, memang hari ini yang kita lihat, yang kita umat Islam tidak paham, sebetulnya kita umat Islam harus menjadi, kalau saya bermimpi bahwa dunia ini superpowernya adalah orang Indonesia. Bisakah? Sangat bisa. Tapi memang ada cara-cara Islam, cara-cara Al-Quran yang bisa kita praktekkan. Contoh, adik sekalian, Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul itu melarat. Boleh dikatakan habis semua tinggal di Mekah. Tapi pertanyaannya, itu hanya dengan 7 tahun beliau menjadi kepala negara di Madinah, Mekah, seluruh jazirah Arab. Pertanyaannya, apa rahasianya? Bisakah umat Islam begitu? Sangat bisa. Dan saya melihat sebetulnya Adinda Dr. Kiman ini potensial ke depan. Cuman memang ini teori Islam. Ada sekalian, coba, ada 4 sahabat Nabi ketika pindah dari Mekah ke Madinah. Siapa namanya? Ali. Yang kedua, Utsman. Yang ketiga, Umar. Yang keempat, Abu Bakar. Adik sekalian, jadi kalau zaman sekarang, kalau ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, ini TS lah kira-kira ini ya, tim sukses. Yang menarik, ini teori Islam nih, Adinda Kiman nih, karena saya berharap beliau ke depan orang hebat. Kalau bisa pemimpin Indonesia, bukan hanya Jawa Barat, saya mimpi seperti. Kenapa? Karena saya yakin bisa. Dan saya dulu bermimpi seperti itu. Cuman ya ijabah oleh Allah jadi pemimpin di BUMN saja. Nah, saya yakin yang muda-muda bisa. Apa praktek yang dicontohkan oleh Nabi? Ketika 4 orang ikut pindah ke Madinah, ini yang paling menarik. Pertanyaannya, apakah 4 orang ini semua menjadi menterinya Rasulullah? Tidak. Apakah jadi pejabat? Tidak. Nah, ini teori Islam. Kalau teori sekarang kan TS mesti dikasih jabatan. Kalau Islam tidak, apa yang terjadi? Justru Rasulullah memberikan isyarat. Apa kata Rasulullah? Kalian semua ini kuasai, di Madinah ini ada pasar Yahudi. Gimana caranya pasar Yahudi itu ambil alih? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Semua sahabat itu menjadi pebisnis. Nah, makanya saya bilang, saya senang Adinda Kiman ini doktor, ilmuwan,
tapi berbisnis. Memang itu kunci. Rasulullah begitu. Makanya saya juga dulu alumni IPB, dulu pilihannya banyak. Saya sempat di LIPI itu. Saya dulu dimasukin oleh Cak Nur dulu. Saya di LIPI, di Leknas saya dulu, di lantai 7. Tapi saya berpikir, Rasul mengajarkan harus ada bisnisnya. Akhirnya saya masuk ke BUMN. Jadi ternyata memang ini harus kita kuasai. Jadi ternyata kelemahan Indonesia, pebisnisnya sedikit. Makanya beruntunglah Adinda, Dr. Kiman ini menurut saya sudah on the track. Sangat bagus, harus. Jadi Rasul beri contoh, TS-nya bukan jadi pejabat, tapi pebisnis semua. Kuasai itu pasar Yahudi. Inilah, jadi pebisnis itu harus dipikirkan. Umat Islam ini jangan dokter hanya dokter teori, praktek. Saya dulu insinyur, jangan insinyur teori, praktek. Kalau di BUMN, kita kepala kabupaten, kalau tidak untung ya ditarik. Kita di BUMN, enggak untung ya ditarik. Saya ketika itu menterinya Dahlan Iskan. Dia datang dari Surabaya. Saya waktu di Bandung, dia bawa pesawat sendiri. Dahlan Iskan ini menurut saya satu-satunya menteri ini puasa ya. Satu-satunya menteri enggak mau duit. Dia datang dari pesawat. Apa yang ditanya pertama? Pak Pohan, ini usahanya untung apa rugi? Itu yang ditanya. Jadi hari sekalian, ternyata ajaran Islam memang begitu. Jadi kuasai bisnis. Harus. Jadi Rasul itu tidak angkat jadi menteri, tapi jadi pebisnis. Kalau sudah ilmuwan tadi, kita lihat tadi Nabi Sulaiman, dia ilmuwan. Apalagi yang kedua Nabi Sulaiman itu bersyukur. Kemudian B yang ke Nabi Sulaiman itu bersyukur, berbisnis, apalagi berbakti kepada orang tua. Tadi B3 ya. Ya ternyata memang itu kunci teramat penting. Ya ternyata ada berbisnis. Berbisnis. Makanya anak saya 3 perempuan itu alumni IPB. Mereka bilang kami mau kerja ya. Saya bilang bagus, tapi kalau bisa nggak usah kerja formal, cukup ayah pegawai negeri. Pegawai negeri berapa sih gajinya? Saya ini pegawai negeri Pak. Saya bilang anak-anak saya, sudahlah saya bilang kalian bisnis saja. Itu makanya 3 alumni IPB udah bisnis saja. Makanya saya bilang saya senang dengan Dr. Kiman ini karena memang ini menurut saya langka. Mungkin alumni IPB yang Imam Tafsir juga berapa orang yang saya lihat rata-rata pebisnis itu kaya-kaya. Jadi ini menurut saya memang harus ditularkan ini. Ilmu ini harus jadi master. Jadi ternyata Rasul pun begitu. Nah, hari sekalian, kalau kita lihat tadi ada B3 ya. Kalau ingin rezeki kita berkah, kita ingin bisnis kita itu berhasil ke depan. Tadi disebutkan oleh Al-Quran ada 3 tadi ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama Al-Quran. Harus Al-Quran, banyak baca Quran. Dan yang paling menarik sekarang ini kan Syahrul Ramadan, bulannya Al-Quran. Nah, hari sekalian, saya termasuk jatuh cinta kepada Islam ketika mendalami Al-Quran. Saya senang matematik. Jadi tahun 87 ketika saya ke Amerika, secara tak sengaja di salah satu laboratorium di California University, saya bertemu ada 2 buku tentang Nabi Muhammad. Tapi itu karangannya WHO. Yang pertama mereka bilang Nabi Muhammad orang terkaya sedunia, orang tersehat sedunia. Selama hidupnya cuma 2 kali sakit. Yang kedua, Nabi Muhammad itu bapak matematik dunia. Makanya Profesor Andi Hakim Nasution, kenapa tadinya beliau itu kan sebetulnya tidak begitu tertarik dengan Islam. Zaman kami, saya termasuk muridnya, kita gelitik. Saya pernah cerita ke beliau. Jadi profesor sebaiknya sekalian jadi ustadz besar. Kenapa? Karena ternyata Quran itu sangat Islami. Saya bilang apa?
Di dunia ini yang ahli matematik itu adalah Nabi Muhammad. Kaget lah. Kan yang namanya Profesor Andi Hakim Nasution itu kan rektornya IPB, kaget dia. Karena dia merasa pernah jadi kepala statistik dunia. Profesor Andi Hakim itu. Saya bilang, Bapak itu pelajari Nabi Muhammad, mestinya Bapak harus lebih kiai, lebih ustaz. Kok bisa katanya? Saya tuh serang lebih cinta kepada Islam. Ternyata Rasul itu Bapak matematik. Kenapa saya bilang? Al-Quran itu semua itu dikunci dengan angka matematik. Apa matematiknya? Al-Quran itu cuma 3 angka. Yang pertama adalah angka 7, yang kedua adalah angka 19, yang ketiga adalah angka 12. Saya tidak tahu nanti ahli matematik bicara, tapi yang saya lihat angka 19. Jadi oleh Quran surat 74 ayat 31 disebutkan alaiha tis'a'asar. Wa ma ja'alna iddatahum illa alladzina fitnah. Aku tidak ciptakan angka 19 kecuali ujian. Ternyata 19 itu dihimpun oleh Allah 2 angka yang sangat menarik. Angka 1 dan angka 9. 1 itu dikalikan berapapun itu menjadi angka lain. 1 jadi kali 9, 9. 1 kali 3, 3. 1 kali kambing, 1 kambing. Nah, kalau 9 dikalikan berapapun, kalau dijumlahkan kembali 9. 9 kali 9 berapa? 8 tambah 1, 9. 9 dikali 7. 9 kali 7 berapa ya? 3, 6 tambah 3, 9. 9 kali berapa lagi ya? 9 kali berapapun dijumlahkan kembali 9. Ternyata Allah pilih angka 19 menjadi kunci Al-Quran. Begitu dibuka Al-Quran, ya, dibuka Al-Quran, apa yang pertama kali kita lihat bacaannya? Ibu-ibu ada yang tahu? Begitu buka Al-Quran apa yang kita baca pertama kali? Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bapak Ibu sekalian, coba lihat yang bawa HP mungkin ada Bismillah. Coba hitung berapa hurufnya? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa Pak RW? Berapa Pak RW? 19. Berapa? 19. Kok bisa Pak RW? Hah? Udah hafal ya? Hah? Pegang jari itu. Sekarang jarinya Pak RW. Nih, berapa ruasnya? 1, 2, 3. Kalau ini berapa? 1, 2, 3, 4. Tangan nih, tangan kan ini batasnya. Berapa? Jumlah ruas jarinya berapa semua? Satu tangan. 19. Ya. Bayangkan Allah bilang apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan apapun, tidak ada yang sia-sia. Semuanya itu penuh hikmah. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Jari kita pun 19. Kalau ini juga angka ini, angka berapa ini? 1 dan 8. Kita lihat diri kita ini penuh dengan ayat. Sangat matematik. 19. Pak RW, ini khusus Pak RW aja nih. Karena saya lihat dari tadi khusuk banget beliau ini. Luar biasa ini. Pak RW, surat yang pertama kali turun apa Pak RW? Iqra. Kasih dia ya, kasih dia, ya. Enggak ini saya karena saya dari tadi khusuk banget beliau. Enggak usah banyak-banyak, 50.000 aja. Tanda cinta ya, tanda cinta. Abadikan dulu. Ini Pak RW luar biasa nih Pak RW, luar biasa. Ustaz di sini, luar biasa, hafal semua beliau. Iya.
Luar biasa, beliau ustadz itu. Jadi hadiah ya Pak, hadiah Pak RW, hadiah. Karena senang sekali saya. Jadi senang sekali. Kenapa? Saya lihat beliau tuh semangat banget. Lanjut Pak, lanjut begitu. Padahal udah capek saya. Saya udah lapar nih. Oke, jadi 19 itu Iqra. Iqra surat berapa Pak RW? Iqra. Iqra itu surat yang keberapa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Coba lihat Al-Qur'annya surat keberapa coba. Nomornya nomor berapa itu? Coba adik-adik yang punya HP. Coba lihat. Iqra itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa. Itu surat apa? Al-Alaq. Ya, Al-Alaq itu surat yang keberapa? Nomor berapa itu? Berapa? 96. Bayangin. Suratnya yang pertama kali turun menjadi surat keputusan Allah sehingga Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul adalah Iqra, ditempatkan di urutan ke-96. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kok logikanya begini? Kalau dia pertama kali turun Iqra, mestinya itu surat pertama. Tapi kenapa Allah tempatkan dia urutannya urutan surat yang ke-96? Gimana kira-kira Pak RW? Ini diskusi loh kita Pak RW. Kenapa? Coba Bapak Ibu sekalian, coba dihitung ya, biar nggak ngantuk nih sambil puasa. Surat apa namanya? Yang paling tinggi, surat yang keberapa? Paling besar? Surat 114. 12, 11, 10, 100, 9, 100, 8, 100, 7, 100, 6. Berapa? 100? 6. Terus 100? 5. 10 ya? 10. Oke, 100? 4. 3. 102. 101. 100. 99. 99. 98. 98. 97. 90. 6. Berapa itu? 19. Ternyata dari ujungnya Al-Quran adalah urutan ke-19. Mungkinkah Nabi Muhammad yang menyusun Al-Quran? Tidak mungkin. Alhamdulillah banyak orang masuk Islam hanya dengan matematik Al-Quran. Karena memang Quran luar biasa. Kalau hari ini kenapa kita nggak cinta Islam? Karena kita baca Quran tapi nggak paham. Makanya tadi ayatnya itu surat 35-29, innalladzina yatluna kitaballah. Quran itu bukan dibaca saja, tapi apa? Yatlu, ditelaah, didalami, dipahami. Jadi kalau saya tanya Pak RW, bagus mana baca Quran satu malam 30 juz tapi nggak ngerti, daripada satu malam satu ayat tapi paham? Pak RW luar biasa. Jadi memang Pak RW ini udah guru besar, ulama beliau nih. Kalau di kampung saya, kalau saya tanya ini Pak Dr. Kiman ya, kalau tanya kampung saya, bagus mana baca Quran satu malam 30 juz, ngebut lah itu ya, dengan satu ayat dengan paham 30 juz nggak ngerti apa-apa. Dia bilang ya bagus 30 juz lah. Inilah yang keliru. Justru menariknya Quran mengatakan tadi yang lantabur, tidak pernah rugi itu adalah yang baca Quran pakai yatlu, pakai pemahaman. Jadi Quran itu kalau dipahami susunannya saja sudah menarik. 19 surat yang pertama 96. Ada satu surat Pak RW pasti tahu, tidak ada bismillahnya. Al-Baro'ah, At-Taubah. Kalau begitu berapa jumlah bismillahirrahmanirrahim? Coba ya, kenapa jumlah surat Al-Quran 114? 114 tadi ya, Ustaz ya? Ustaz siapa namanya Ustaz? Ya, siapa namanya? Rafid. Rafid. Jadi 114.
Kalau 114, kenapa jumlah suratnya 114? Karena dia harus habis dibagi 19. Berapa 114 dibagi 19? 6. Kata Kipari itu 6. Karena dia memang di IPB-nya komputer. Jadi kalau udah matematik itu udah enteng dia itu. Jadi di IPB itu statistik ya. Jadi oke, jadi 6. Jadi 14 kali 19 sama dengan 114. Nah, jadi jumlah suratnya saja 114. Kalau tiap surat jumlah bismillahnya 114, berarti jumlah bismillahirrahmanirrahim jumlahnya berapa? 114 kan? Tapi nyatanya tadi kata beliau ada satu surat tidak ada bismillahnya. Kalau bismillahnya apakah 113? Tidak. Tetap dia 114. Pertanyaannya, di manakah bismillahirrahmanirrahim itu? Ada yang tahu? Caranya gampang. Cari surat urutan yang ke-19 dari surat 9. Coba hitung. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pasti ada bismillahirrahmanirrahim di surat 27. Ada yang tahu ayat berapa? 27 itu surat An-Naml. Bunyinya begini. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa itu? Ayat berapa coba? Gampang. Kenapa 30, Bu? Coba ya. Kenapa 30? 27, suratnya surat 27. Ayatnya ayat berapa? Ayat berapa tadi? Bu, ayat 30. Ya. 27, ayatnya ayat 27. Suratnya surat 27. Ayatnya ayat 30. Kalau 30 tambah 27 berapa? 30 tambah 27 berapa? 57. 57 dibagi 19 berapa? 2 kali 19. 3 ya. 3 kali 19 adalah 57. Jadi matematiknya Quran itu luar biasa. Jadi kalau ada orang Islam hari ini tidak cinta Quran, kasihan dulu. Adalah bulan Al-Quran. Jadi hari sekalian, oleh karena itu tadi memang tidak akan rugi orang yang selalu mengkaji, mendalami Al-Quran. Dan kemudian kalau kita simpulkan, kalau ingin bisnis barokah, hidup ingin hebat, tadi 3B ya. B yang pertama, masih ingat B yang pertama? Ayo, bersyukur. B yang kedua, berbagi. B yang ketiga, berbakti kepada ayah dan ibu. Nah, sekarang kita tambah 2S. Kalau lihat tadi, apa? Yang S yang pertama, kita harus membaca surat Allah. Selalu baca surat Allah, ya. S yang kedua, harus selalu sholat. Nah, S yang ketiga, ya, kita harus selalu silaturahmi. Jadi Bapak sekalian, S yang ketiga, selalu silaturahmi. Jadi B3, S3, insya Allah hidup berkah, dan kita doakan nanti Dakara ini akan betul-betul menjadi Dakara yang penuh keberkahan ke depan dan terus berkembang. Dan kita berharap kepada Allah di bulan Ramadan ini, dengan kita menempuh jalan-jalan Allah, maka kemudian insya Allah kita betul-betul akan menemukan nanti yang namanya Dakara menjadi satu company, punya anak-anak perusahaan di mana-mana. Allahumma amin. Sebelum kita tutup, saya lihat masih lama juga ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Sambil kita nunggu, kan ada yang lain caranya? Sudah nggak ada kan?
Nah, tengah sekarang kita diskusi, silakan. Kalau Pak RW mau tanya, Pak RW tanya nih. Ini ya pertanyaan, colong mic-nya dibantu. Pak RW, kalau Pak RW tanya nih yang bertanya, yang nanya Kiai, susah ini. Silakan Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Pertanyaannya, di era globalisasi ini Pak, dalam dunia bisnis Iya. tentunya banyak persaingan. Nah, bagaimana cara menyikapi bisnis bersaing secara sehat dan secara islami? Contoh seperti saya. Wah, ini pertanyaan berat, nanti dibantu. Ini ada dokter dua depan saya, ini dibantu nanti saya. Jadi saya walaupun di BUMN, kalau sampai praktek seperti beliau, kayaknya saya berat juga. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menurut Islam. Nah, jadi kalau kita menurut Islam itu apa sih kunci bisnis? Kalau kita menurut Islam itu apa sih kunci bisnis? Ya, yang paling pokok itu. Kalau dalam Islam itu yang paling pokok itu bisnis dalam Islam itu 3 al. Karena Bang Dr. Kiman saya ada selalu senang singkatan. Saya juga ngasih singkatan nih. 3 al. Apa? Al yang pertama. Jadi memang bisnis itu harus dengan yang pertama harus dengan al yang pertama profesional. Artinya profesional itu harus dengan ilmu. Jadi kalau Bapak jual air, harus betul-betul airnya memang secara ilmu itu harus the best. Jadi kalau kopi misalnya kopi Dakara, ya saya yakin kalau Dr. Kiman bilang kopinya saya bawa dari Sidimpuan misalnya, bawa dari Sipirok, ya memang betul-betul asli. Itu namanya profesional. Jadi itu air, kalau air dari Gunung Salak harus betulan air Gunung Salak, dan kemudian harus lihat kalau profesional airnya ini kira-kira yang disenangi di lingkungan RW saya seperti apa, pH-nya berapa. Memang harus dipelajari, harus betul-betul. Jangan sampai orang senangnya agak manis-manis sedikit, kita malah rasanya asam-asam dikit. Ini karena itu profesional, harus yang namanya itu harus dikuasai. Itu hal yang pertama, profesional. Kemudian yang kedua, ada namanya etika moral. Rasul itu, kenapa ya rahasianya? Kenapa pasar Yahudi di Madinah itu, jadi ketika Rasul pindah kan melarat semua, tapi lama-lama hanya dengan 3 tahun dikuasai oleh umat Islam, dikuasai oleh sahabat. Apa rahasianya? Ketika dia jual beli, ada yang diajarkan Rasul namanya etika moral. Apa itu? Jadi kalau namanya al-bai atau namanya tijaroh, kata kuncinya selalu niatkan sedekah. Jadi Rasul ngajarkan kalau kamu jual, misalnya jual apa nih? Jual korma, 1 kilo. Begitu dia sudah 1 kilo, jelas 1 kilo. Nah, tambah 5 biji. Sedekah. Inilah yang dicontohkan oleh Islam. Jadi karena orang Islam ini dagangnya punya moral sedekah, akhirnya pasar Yahudi di Madinah dikuasai Islam. Jadi memang niat sedekah. Jadi jangan terbalik. Ngakunya Pertamax, tahu-tahu yang dijual Pertalite, ya bangkrut. Jadi Islam nggak begitu, nggak begitu. Jadi Bapak kalau jual air juga begitu, Pak. Beli berapa nih? Satu galon. Ya saya tambah ya 1 galon kecil. Ini yang diajarkan oleh, kenapa? Karena kata Quran. Nah ini yang dikatakan masalul ladzina yunfikuna fi amwalihim fi sabilillahi kamasali habbah. Nah, Allah menyebutkan kalau kamu sedekah, kamu infak kamasali habbah. Habbah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia itu benih. Orang pertanian, saya orang kehutanan, benih itu beda dengan biji. Kalau biji itu umum, semua biji-bijian itu biji. Tapi kalau sudah diseleksi, ada perlakuan sehingga dia siap tumbuh, sudah terbaik dia, itu namanya benih. Jadi disebutkan oleh Allah kamasali habbah, seperti benih. Jadi kalau kita sedekah 1 duit seperti benih. Gimana benih ini? Allah menyebutkan
ambatat sab'a sanabil. Setiap satu benih, itu kata Allah, akan tumbuh jadi 7 tangkai. Kullu apa? Setiap tangkai adalah mi'ata habbah, 7 benih. Jadi 1 kali 7 kali 100, 700. Wallahu yudaifu liman yasha, dan aku kasih kuadrat lagi. Bahkan itu di surat Al-Baqarah 261. Artinya apa? Kalau Bang Kiman ini ngasih 1 jeruk, maka Allah sekarang sudah catat nih. Nanti belum kita makan, catat nih. 1 jeruk kali 10 karena kebaikan. Berapa? 10 jeruk. Kali 7, 70. Kali 100 tangkai. Berapa itu? 70.000. Kuadrat. Jadi 4,9 juta jeruk dibayar oleh Allah. Ini dan bisa sampai yudaifu, kata Allah, akan kuberikan juga namanya balasnya itu lipat ganda yang namanya kathir, sangat banyak, atau kalau bahasa matematiknya tak terhingga. Jadi artinya apa? Bapak tadi jual 1 galon, kasih 1 galon kecil, itu dibalas oleh Allah tadi berapa? 4,9 juta galon, Pak. Ini kalau orang berislam begitu, orang beriman begitu. Jadi kalau kita jualannya sama dengan yang lain, nggak pakai etika moral, kalah kita, Pak. Nah, inilah hebatnya. Makanya ini teman-teman Dakara. Jadi kalau ada konsumen, jangan pelit-pelit. Minimal senyumnya. Jadi kalau bisa memang gitu, Bang Dr. Kiman, memang begitu ajaran Islam. Yakin. Nah, seperti ini kalau hitung-hitungan bisnis rugi nih, kita ngumpul begini, berapa duit ini? Bisnis urusan dunia. Tapi kalau urusan etika moral agama, ini justru untung besar untuk beliau. Jeruk aja berapa tadi? Sudah 4,9 juta. Dibayar oleh Allah. Yang janji ini Allah, bukan saya. Kalau saya masih bisa bohong. Apalagi kadang-kadang pejabat lebih banyak bohong. Ini Allah yang janji. Jadi etika moral sangat penting. Itu yang kedua. Sudah 2 al ya Bang Pak Heru. Al yang pertama tadi apa? Al yang pertama profesional. Al yang kedua punya etika moral. Nah, al yang ketiga harus handal. Saya alhamdulillah di BUMN, saya dulu karir saya mulai kepala kecamatan, Pak, sampai jadi orang nomor 1. 3 al itu yang saya amalkan. Jadi kita bisnis jadi pejabat juga sama, harus 3 al. Selalu profesional, selalu punya etika moral. Saya setiap pindah saya, Bang Kiman, ini pengalaman. Jadi saya kepala kabupaten di 1A misalnya. Maka target saya yang pertama, bagaimana caranya income karyawan saya naik. Selalu begitu. Saya selalu berpikir saya masuk satu tempat biar pendapatan mereka naik. Itu kalau berpikir begitu, Pak, perusahaan tuh untung terus. Jadi mulai kepala kecamatan sampai kepala kabupaten sampai dirut. Itu rahasianya. Senang memberi, etika moral itu. Jadi gitu, Pak. Jadi kalau jual air, Pak tanamkan. Nah, yang harus handal. Apa handal itu? Handal itu apa ya? Handal itu tahan banting tulang. Jadi kerja keras. Harus kerja keras itu katanya 3 as. Kerja keras, kerja cerdas, apa lagi ya? Apa? Tuntas, cerdas, keras, tuntas, apa lagi? As yang terakhir. Cepat, pakai S juga. Cepat. Jadi kalau bisnis Dakara ini cerdas, itu akan sukses. Jadi 4S. Jadi tadi 3 al, Pak, ya. Jadi ternyata memang bisnis, saya pengalaman di BUMN, kita harus punya ilmu, Pak. Jadi 3 al. Jadi insya Allah itu saya pahami, dan saya pengalaman hidup ya dari kecamatan sampai mentok itulah rahasianya. 3 al dan 4S. Apa-apa itu cepat, apa-apa itu tuntas, apa itu ikhlas.
Kalau itu insya Allah akan maju Pak. Nah, ini apa namanya pengalaman-pengalaman bisnis yang diamalkan atau dilaksanakan selama ini, dan memang survei membuktikan memang luar biasa. Maka yang terakhir masih kurang 5 menit, nanti masih ada 1/4 jam lagi. Saya yang terakhir itu ternyata silaturahmi. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, mau nggak kalian, kata Nabi dalam buku hadis, laksanakan 1 S, kalian akan dapat 2. Coba Pak RW ya, hebat tuh. Ini suara saya memang suara hutan kali ya, udah 2 mic habis ya. Ya, kembali Rasul bilang gini, kamu kerjakan 1 hal, kamu dapat 4. Ibu-ibu mau, kira-kira ibu-ibu, Bu mau ngasih 1 dapat 4? Mau? Takut, ibu-ibu takut jadi bikin istri keempat kali ya. Bukan Bu, bukan ya. Jadi artinya begini, Rasul menyebutkan kamu laksanakan 1, Allah berikan kamu 4. Apa itu? Cuma 1 kata. Kata Rasulullah, silaturahmi. Siapa yang silaturahmi akan diberikan 4 hal. Apa itu? 2 ga dan 2 ya, akan diberikan 2 ur dan 2 ga. Apa itu? Orang yang senang silaturahmi dapat 2 ur. Apa kira-kira ur yang pertama? Umur panjang. Ya. Apa kira-kira ur yang kedua? Apa coba? Ur loh. Apa kira-kira? Rasul menyebutkan kalau kamu melaksanakan silaturahmi dapat 2 ur, dapat 2 ga. Ur yang pertama panjang umur. Ur yang kedua rezeki subur. Jadi kalau ingin rezeki subur, bangun jaringan, bangun persahabatan. Jadi Bapak jual air, isi ulang harus punya jaringan Pak. Harus bikin perkumpulan isi ulang air supaya harganya tidak saling membunuh. Saya yakin Bang Dr. Kiman sudah punya dia jaringan kopi. Jadi ini sangat penting jaringan. Namanya itu silaturahmi. Namanya kalau bahasa Bataknya itu, bahasa Sidimpuan namanya networking itu Pak. Itu networking namanya itu Pak. Bahasa Bataknya networking. Jaringan. Harus punya jaring. Jadi ini. Jadi kalau sudah punya jaringan, maka dapat 2 ur. Apa tadi ur yang pertama? Panjang umur. Makanya saya kalau ada acara sama nih, Bang Dr. Kimani paling rajin. Kalau ada kumpulan di mana-mana, mesti ketemu beliau. Saya pun kalau diundang pasti datang, kalau kecuali ada kesibukan lain. Jadi orang yang senang silaturahmi itu akan panjang umur. Dan yang kedua rezeki subur. Orang silaturahmi itu adalah dapat 2 ga. Apa kira-kira 2 ga? Apa kira-kira 2 ga? Ga yang pertama yang pasti disayang keluarga. Kalau senang silaturahmi pasti disayang keluarga. Tapi jangan sibuk lagi. Udah. Susah. Harus selalu membangun silaturahmi. Apa namanya? Harus silaturahmi. Insya Allah akan dapat ga yang pertama apa? Disayang keluarga. Ga yang terakhir apa kira-kira? Apa? Apa ga yang terakhir? Saya baca ayatnya. Surat 13 ayat 23. Jannatu adani yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim yadkhuluna fi kulli dab. Apa kira-kira? Masuk surga. Jadi ciri orang ahli surga itu seperti ini, senang kumpul-kumpul. Jadi kalau ada orang gak mau kumpul-kumpul, malas dia kumpul-kumpul, menyendiri saja, itu insya Allah tidak akan masuk surga. Karena memang itu Quran mengatakan
ahli surga itu senang kumpul. Makanya apa? Manusia namanya al-insan. Lawannya dalam Al-Quran surat yang terakhir itu minal jinnati wan nas. Apa beda jin dengan nas? Kalau jin itu setiap huruf jin dan nun itu nggak kelihatan. Tapi kalau namanya nas itu pasti kelihatan. Jadi kalau nas manusia itu senang ngumpul. Jadi kalau nggak senang ngumpul itu jin biasanya. Baik, jam 6 pas, 13 menit lagi. Mungkin tutup dengan doa ya. Oke, tutup dengan doa, Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya nih sebelum doa. Biasanya doa itu doa dulu, makan dulu, atau setelah makan baru doa? Hah? Doa dulu. Nah, itulah tradisi. Coba kita dengarkan doanya. Dengarkan doanya ya. Gimana doa dari Nabi itu? Jahabadzama'u wa batallati uruku wa sabatallaji ajaru insyaallah. Jahabadzama'u, tenggorokan telah basah. Udah makan belum? Ini kan kita mau berbuka ini. Belum buka. Jadi kalau doa berbuka, minum dulu baru doa. Jadi di mana-mana karena kita nggak paham maksudnya. Jahabadzama'u terus wabatallati uruku. Jadi haus telah hilang, tenggorokan telah basah, artinya minum dulu. Wasabatallah, insya Allah akan diberikan oleh Allah ajaru, diberikan pahalanya. Jadi pahala itu setelah kita makan minum doa. Tapi sekarang, jadi sekarang ini jangan begini. Ini kan masih 10 menit. 13 menit. Nanti begitu doa langsung minum, jangan, kebalik. Tetap nanti habis minum baru doa gitu loh. Jadi ini doa tasakur saja. Ya. Jadi bukan doa berbuka. Doa berbuka nanti, minum dulu baru berbuka. Supaya nggak keliru. Ya, ini karena tradisi sudah. Saya sering ngisi ceramah berbuka begitu. Ya mereka pikir begitu habis doa langsung oh bukan, terbalik ya. Baik, hadirin sekalian, kita doa kepada Allah. Bapak Ibu, kalau bisa gimana kalau ngatur makanannya sementara istirahat dulu, kita doa barang 5 menit. Yang belakang kalau bisa supaya tidak terganggu, kita doa dulu. Ya ini masih ada 13 menit. Kita 5 menit saja doa. Ya, doa dulu, mohon supaya khusyuk, supaya situasinya betul-betul khusyuk ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka bi anna ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta la ilaha illa anta Allah antas samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Engkau ya Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih ya Allah. Engkau ya Allah yang Maha Pemurah tiada tara ya Allah. Allahumma ya Allah, saksikan kami hamba-hambamu ya Allah di bulan yang penuh berkah ini ya Allah, menjelang ya Allah berbuka ini ya Allah. Tolong ya Allah ijabah segala doa dan harapan kami ya Allah. Allahumma ya Allah taqabbal minna ya Allah, terima segala amal ibadah kami ya Allah, terima semua ya Allah niat baik kami ini ya Allah. Rabbi auziqni an ashkura ni'mataka allati an'amta ala walidayya wa na'mala shalihan taradaw waslih li
fi zurriyatina inna tubtu ilaina wa inna minal muslimin. Ya Allah, tolong bimbing kami ya Allah, ajari kami ya Allah untuk bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan ya Allah kepada kami ya Allah, kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, seluruh ya Allah yang Kau berikan kepada ayah dan ibu kami ya Allah, tolong ya Allah kebaikan ini curahkan ya Allah untuk anak dan keturunan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami bisa begini ya Allah atas jerih payah ya Allah kebaikan ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ayah ibu kami ya Allah memperjuangkan kami ya Allah dengan usaha, dengan keringat ya Allah, bahkan ya Allah dengan darah dan nyawa ya Allah. Ya Allah, ampuni ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang telah mendahului kami ya Allah, tolong ya Allah lapangkan mereka di alam baraja ya Allah, di alam kubur ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang soleh ya Allah, sehingga doa kami Engkau ijabah ya Allah untuk membantu ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, sihhata ya Allah, imanaka ya Allah, berikan kesehatan akan imannya ya Allah, berikan kesehatan akan fisiknya ya Allah. Jangan Kau panggil ayah ibu kami ya Allah sebelum kami bisa berbakti kepada ayah ibu kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ajari kami untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan ya Allah, agar kami lebih kuat beribadah ya Allah, agar kami ya Allah lebih baik silaturahminya ya Allah. Allahumma ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, berikan kami kesuksesan dalam hidup ini ya Allah, terutama ya Allah bisnis Dakara ini dengan grupnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li adim ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, tolong ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami para pemimpin ke depan ya Allah, pemimpin ya Allah yang terbaik ya Allah, memperjuangkan agamamu ya Allah. Wahabali mulkan ya Allah, berikan kami kekuasaan ya Allah, berikan kami jabatan ya Allah, berikan kami kebaikan ya Allah untuk menegakkan agamamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan ya Allah anak kami, keluarga kami, istri kami, suami kami, cucu kami semua ya Allah orang-orang yang soleh ya Allah, lebih soleh dari kami ya Allah, lebih baik dari kami ya Allah, yang ahli Al-Quran ya Allah, ahli Al-Quran ya Allah, ahli Al-Quran ya Allah, ahli salat ya Allah, ahli ibadah ya Allah, ahli infak ya Allah, ahli sedekah ya Allah, ahli zakat ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Subhana rabbika rabbil izza amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.